sayang, buah hati ayahnya seorang. Jangan marah dan jangan merajuk sayang. Tenanglah, tenang dalam buaya. Betapa hatiku takkan diam bila kau bergurau dan tertawa. Moga jauh dari mara bahaya, riang gembira sampai akhir masa. Selamat datang di podcast Cerita Sudut Pandang, podcast yang akan membagikan cerita dari beragam sudut pandang. So, selamat menyaksikan. Kasus mengenai anak, ya, mana ini semacam pola yang belum bisa terselesaikan sampai saat ini, khususnya di daerah kita Kabupaten Bantaeng. Apalagi kan sebelum kasus yang viral baru-baru ini, pernah beberapa kali kasus mengenai anak juga viral dan sampai diberitakan di media massa. Seperti ada kasus yang saat itu ada kasus anak dimutilasi dan banyak kasus-kasus lain ya. Kekerasan seksual. Ya, kasus kekerasan seksual dan salah satunya juga kasus pernikahan anak di bawah umur. Dan menurut Kak Dion sebagai pemerhati anak dan atau pemerhati budaya, apa yang sebenarnya terjadi nih Kak? Kenapa akhir-akhir ini orang itu seperti tidak bisa mengendalikan emosinya, lebih mengedepankan emosinya, bahkan mirisnya hal-hal seperti itu justru disebar di media sosial secara terang-terangan. Satu sisi mungkin yang selalu menjadi termasuk saya bahwa ternyata gelombang pikiran manusia dan dalam artian dalam bahasa emosi ya, emosi secara psikologis, siapapun di antara kita itu bisa mengalami fase seperti itu. Misalnya terjadi tekanannya banyak, keluarga, psikologi, ekonomi, strata sosial dan sebagainya. Itu bisa menjadikan yang tidak bisa, yang kita tidak sangka bisa bertindak, itu bisa menjadi sesuatu yang sangat di luar dari pada karakternya. Kembali lagi tentang bahwa pola kita mengolah rasa, jiwa, batinnya kan begitu. Ya, segudang teori apapun, ya, setips apapun, bahkan ayat apapun, beberapa kali kita sudah dengar beberapa tips, beberapa penceramah, beberapa ustaz, para kiai mengkampanyekan itu, bagaimana untuk tidak melakukan kekerasan. Tapi yang terjadi sampai akhir ini, detik ini, itu menjadi miris untuk kita, ya, betul. Mendengar dan melihat secara kasat baru disebar, seolah-olah ini menjadi sebuah tontonan yang menarik kan, gitu. Lalu menjadi sebuah dampak bagi semua yang pengguna media sosial, dan menjadi semacam memang sudah kebablasan. Jadi apa-apa itu disebar di media sosial. Apa-apa disebar. Boleh, tapi gunakanlah media sosial itu seperti apa misalnya. Cukup ditangani dengan secara ini. Tapi ya begitulah era sekarang. Apa-apa di media sosialkan, apapun. Nah, kembali ke kekerasan yang terjadi sekarang ini, mungkin saya jujur tidak pernah mau melihat video itu. Walaupun tahu. Hanya saya tidak sampai full menontonnya sampai akhir. Kenapa? Sebagai manusiawi itu ada rasa yang sangat berkecamuk yang melihat itu, bahwa yang ada emosional juga nih, kita ikut emosi melihat ini pelakunya nih kok sangat tidak manusiawi. Seorang anak dilihat dengan posisi sudah tidak tahu apa-apa,
kesalahannya apa juga tidak kita tahu, fatalnya apa. Yang namanya juga anak-anak, ya dunianya anak-anak. Tidak, makanya selalu dibilang bahwa tidak semua, tidak bolehlah pakaianmu kau pakaikan sama anak. Tapi bagaimana kamu bisa memahami itu anak? Nah memang bagaimanapun kau paksakan dia untuk menjadi sesuatu seperti yang kau mau itu belum tentu bisa secara psikologi ya, karena karakter kita beda. Dan ya kembali proses itu, pola asuh misalnya, pola asuh dan pola didik yang tidak apa-apa di combine antara yang dulu Ya. pola yang orang-orang tua kita dulu, bagaimana dia memberikan kita pembelajaran, bukan dengan cara dia memukul dengan emosi, tapi ada beberapa tata caranya, ada etika gitu misalnya. Apa dikombin dengan gaya sekarang, mengikuti alurnya, mengalir anak, tapi ada batasan, ada cara untuk, tapi jangan menghardik. Dan kebanyakan sekarang yang saya lihat fenomena ini bahwa anak-anak mulai ya di mana-mana kekerasan, bukan hanya fisik. Yang lebih parah lagi kalau kekerasan batin. Ketika anak-anak tertekan dengan batinnya, misalnya dikatai bodoh lah, dibanding-bandingkan lah dengan yang lain, itu lebih itu secara psikologis dan kejiwaan itu bisa sangat berpengaruh dan merusak Secara mental. Nah, kalau kalian melihat ini kita bicara tentang budaya lagi. Ya. Apakah peran budaya itu sangat dibutuhkan dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak? Karena kalau saya melihat Kak, ini tuh sebenarnya kita salah mewarisi budaya dari leluhur. Kita kan dulu kalau di suku Bugis dan Makassar itu kan dikenal dengan adat yang keras. Dia orang yang penuh perjuangan, tapi demi untuk kepentingan bersama. Maksudnya dalam artian kita punya tujuan untuk membahagiakan semua orang, tapi semakin kesini yang ada justru cuman kekerasannya saja, yang ada cuman perlawanannya saja, tapi tidak ada nilai di balik apa yang dia lakukan. Dari kalian bagaimana? Ya kembali lagi, budaya itu bukan yang sifatnya linear begitu ya. Ya. Tapi budaya itu yang sekarang yang orang hanya berpikir budaya itu ya ritual, yang itu tadi. Tapi budaya itu pola pikir. Betul. Pola pikir, mindset. Bagaimana mengubah mindset, bagaimana mengubah pola pikir. Di era sekarang bagaimana kira-kira itu? Mengikuti zaman kah? Atau kita main di zaman itu? Atau bermain di atas zaman? Atau ada yang melampaui zamannya? Begitu. Mungkin itu melampaui zaman. Nah, melampaui zaman kan? Yang paling utama itu secara kenapa terjadi kekerasan, bulian dan apapun itu, karena itu sudah menjadi tren sekarang itu. Bulian, tren, di upload di media sosial dengan bangganya mau viral misalnya begitu. Tapi itu kan secara sindrom juga ketenaran. Dengan ketenaran. Saya nggak tahu apakah dia sadar divideokan atau tidak, atau sengaja divideokan. Gitu. Ya, dan yang paling heran itu yang mau video. Yang videokan itu Kan dia juga yang menyebarkan. dia menyebarkan dan menyaksikan sesuatu yang, sangat miris lah. Begitu. Orang tua semua itu mau ngamuk semua itu. Ya, betul. Mau ngamuk sampai ya itu tadi, hukum sosial ada. Ya kembali ke budaya lagi nih, ya pola pikir, haruskah kita hukum sosial ini pelakunya atau secara hukum? Tapi secara hukum sosial, wah gila itu, para yang menonton itu pasti berkecamuk emosinya. Makanya saya bilang bahwa ketika didiskusikan itu sama teman-teman bahwa kenapa ini ada terjadi seperti ini, ya bisa saja potensinya ada sama kita. Ya. Kenapa? Manusiawi, ada istilahnya ciri tidak selamanya membentuk karakter. Misalnya cirinya saya nih, tenang, seolah-olah tenanglah, penyabar bede. Ya. Tapi ternyata karakterku secara
secara tiba-tiba atau pada saat waktu yang bersamaan saya diperhadapkan dengan situasi dan kondisi, bisa sangat emosional, melebihi. Itu ya kembali lagi diolah bagaimana nih emosi. Nah, kalau menurut Kadion, mengolah emosi itu bagaimana? Cara mengolah emosi, karena kan kalau berkenaan dengan kekerasan terhadap anak kan pasti soal emosi nih. Dan mengolah emosi itu kan pasti tidak mudah. Dan dalam kasus ini ya emosi sangat berperan penting. Kalau menurut Kadion, cara mengolah emosi khususnya untuk anak-anak, karena kan pelakunya ini kalau tidak salah juga masih usia-usia anak. Ya kembali ke literasi lah, budaya lah. Jadi kembali lagi, budaya itu bukan yang didefinisikan secara umum orang. Budaya itu seperti ritual, tari, bukan itu. Budaya itu pola pikir, mindset. Dia harus menanamkan nilai. Iya, literasi itu penting. Literasi itu penting untuk melihat, membaca. Ya bukan berarti menafikan harus zikir. Kan ada, dulu kan disuruh kita sama Nabi, ketika marah duduklah, ketika duduk berdirilah, ketika itu wudhu begitu misalnya, berzikir misalnya. Tapi mampu enggak bertahan dalam posisi emosi pada kondisi tertentu? Ya, betul. Dan hampir semua manusia mengalami itu kondisi tertentu. Kalau manusia biasa ya, dia mengalami fase di mana dia bergejolak dan kehilangan semuanya, akal pikirannya, karena dipengaruhi oleh itu tadi. Karena merasa diri misalnya benar. Tiba-tiba ada informasi nih, ada informasi masuk ke saya tentang saya kan belum punya anak misalnya, kemenakan ini. Tiba-tiba informasi itu masuk yang sangat tidak kita terima. Maka apa yang terjadi? Karena ini datang kerasa kerusuk, anu mantung ini, begini mantung, anu mantung itu, kumbala mantung itu, anu. Panggil anak itu, dihabisi itu. Dihabisi. Nah, kalau bukan direda dengan membaca, melihat, dengan literasi, maka kan ada beberapa literasi itu, bagaimana cara mengasuh anak, bagaimana mendidik anak, bagaimana berbaur dengan anak-anak. Apakah itu berarti kita ini kurang baca ke dia? Ya. Karena kan Aduh, bagaimana ya? Atau mungkin kita suka membaca tapi daya tahan membacanya itu yang kurang. Bukan membaca, tahan membacanya, literasi itu yang untuk menguatkan dirinya bahwa menjadi oh iya, saya harus kalau begini nih terus menerus. Literasi itu penting. Baru sadar bahwa beberapa buku tentang tips anak, atau nonton tips anak. Iya kan banyak. Menonton, melihat film, banyak lah film-film inspirasi tentang bagaimana dia berkomunikasi dengan anaknya. Bagaimana anak-anak ini bisa, contoh ada film India, saya lupa nama judulnya tuh. Dia dibanding-bandingkan sama kakaknya. Sakit hati dia. Padahal dia punya kelebihan di antara semua yang ada di situ. Hanya satu yang bela, siapa? Ibunya. Apa yang terjadi? Maka dia disekolahkan di satu sekolah. Kayak pesantren kalau di sini ya. Disekolahkan itu, tapi guru juga tidak memahami karakternya. Yang ada guru pada saat itu adalah hanya menghardik. Goblok, bodoh, itu bahasanya. Karena ini anak punya potensi luar biasa yang tidak dibaca oleh para guru secara psikologi. Oh, ini anak ini ternyata punya kelebihan. Maka ditemukanlah ada guru, satu guru yang menemukan itu. Dia perhatikan terus, kenapa disuruh membaca misalnya matematika 1 + 1 misalnya, atau 9 + 9. Apa yang terjadi? Anak itu menghayal. Imajinasinya tinggi. Betul. Berarti mengaktifkan imajinasinya. Nah, aktifkan imajinasinya. Antara di sini, oh bulan ini nak kasih kumpul bintang 9. Nah, dia kasih tabrak menjadi 1. Jawabannya apa? 9 + 9 sama dengan 1. Gurunya langsung, apa kamu ini? Tapi ada satu guru yang menemukan, oh ini punya potensi. Dia membaca terbalik. Oh, kalau tidak salah pernah dikirim videonya. Iya, filmnya itu. Ya. Saya lupa filmnya coba ditonton itu deh. Bagi orang tua siswa,
orang tua siswa. Para orang tua ya nonton. Berarti Supaya tidak berlebihan untuk menghargai anaknya, membanding, apalagi nu banding-banding kayak anak. berarti kalau bisa, bukan berarti saya menyimpulkan kan, saya merasa berarti kita ini kurang piknik, kurang refleksi, kurang piknik. merenung terhadap situasi yang ada, sehingga ya akhirnya emosi yang mengendalikan diri kita. Emosi yang mengendalikan, dan kemudian kita terjebak di situ. Selesai baru menyesal Ki. Ya betul. Iya, kenapa hanya informasi datang kumbala ini nakal Ki, ini bala bla bla bla, padahal belum tentu dia salah kan. Baru kita mengatakan, wah kurang ajar mantung lupa kasiri Kak. Wah. Padahal itu belum itu tabu, tidak tabu gitu. Karena dia merasa dirinya orang tua ini, saya misalnya kalau diperhadapkan seperti itu, seolah-olah kita paling benar dan paling baik, paling mulia di sisi masyarakat setempat. Tidak mau kemanakan anak menjadi sesuatu, kita jadi seolah-olah tokoh di situ. Lalu tiba-tiba ada masalah di situ, kemudian kita habisi itu anak. Kau kurang ajar mantung kok. Dua gitu misalnya. Untung mudah-mudahan tidak terjadi fisik seperti yang terjadi di kasus ini. Yang kasus ini kan anaknya diam, ya. 1000 bahasa. Karena cuma gara-gara dia menangis. Iya, gara-gara dia menangis. Kita tidak tahu bagaimana persoalan ini yang fatal yang dilakukan ini anak. Ya. Ada apa ini kan jadi baru seolah-olah itu anak jadi apa ya? Kayak bukan manusia. Kayak bukan manusia, dihabisi secara tidak. Aduh. Ya. Dan itu baru yang kita lihat. Belum yang lain. Nah itu. Belum yang lain. Ini baru satu yang kita lihat secara full di video. Di media sosial. Itu menyebar kiri kanan, baru orang sambil menyebar tanpa tidak membuat sebuah reaksi. Nah, misalnya minimal apa kira-kira seperti ini podcastnya ini kan, ayo kita, bukan berarti kita sok bijak, bukan berarti kita sok apalah paling jago lah mengolah emosi, enggak. Nah, itu saya bilang tadi, potensi seperti itu bisa terjadi sama Kak Mursid, ya, bisa terjadi sama saya, bisa siapapun, tidak peduli, kecuali Nabi. Karena beliau sudah dijaga. Iya, kecuali Nabi, kan. Nah, menurut Kak Dion, apa solusi terbaik untuk agar, karena ini kan kasus anak secara umum, kalau kita bicara di Kabupaten Bantaeng saja ini kayak kita saja yang dari Forum Anak, PDT P2A, Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak, itu sudah kewalahan menangani hal ini. Bagaimana menurut Kak Dion, apa yang ada satu solusi terbaik untuk memutus mata rantai daripada kasus-kasus seperti ini? Ini untuk anak atau yang untuk semua orang? Yang orang tua kan ada nih. Apalagi sekarang di sekolah-sekolah ada parenting. Ya, orang. Coba bayangkan. Yang aneh ada parenting tapi terjadi sesuatu di tingkat anak-anak di rumahnya misalnya. Ya. Kan parenting gunanya itu bagaimana orang tua dipanggil, ya kan, membaur bersama, bla bla bla. Itu kan tujuannya untuk menyatukan itu, melihat potensi anaknya misalnya atau apa begitu kan. Tapi terjadi lagi. Kalau bukan dari sisi orang tua, dari sisi ya pihak-pihak terkait lah. Kan yang perlu diedukasi ini kan orang tua. Orang tua. Kan masih banyak yang kita lihat menghardik anaknya. Saya bisa bertengkar sama saya punya saudara yang punya anak yang masih kecil. Dikiralah saya salah memahami, mendekatkan diri, dikira memanjakan, dikira tidak boleh pakaianmu masuk ke situ. Nah, itu cara membedakan keras dan tegas itu seperti apa, Kak? Kalau misalnya ada kasus anak ngeyel, Kak, kok jadi malas bahas anak ngeyel. Iya, kayak kita. Iya, jadi. Ini kan juga karena kan kasus di video ini kan anaknya itu lagi menangis dan ini cewek ini justru bukannya menenangkan. Anak-anak itu kan butuh apresiasi, butuh pujian. Apa bedanya kita dulu? Apapun yang ini, anak itu jalai. Jalai. Kemudian ada mainannya, baru ku ambil, mengamuk.
Itu satu contoh yang paling kecil. Lagi asik yang anak main-main, main pasir misalnya, lalu sebagainya. Yang ada hanya ucapan, berhenti, kotor tanganmu, menganu kan begitu. Ya. Coba lihat, perhatikan semua ekspresi anak dikasih begitu. Ya. Ekspresinya tuh berbeda. Atau ketika kita datang, atau bermain-main sama dia, bermain-main, baru dibujuklah bahwa, oh iya, mau bikin apa ini? Minimal begitu, komunikasi ada. Tapi kalau langsung kau ambil, langsung kok, aduh, Sudah. ambil tangannya, paruntang, Ya. suruh cuci. Karena dia punya imajinasi. Dan pada saat dia bermain apapun, dia punya imajinernya jalan. Ya. Jangan sampai imajinernya mati gara-gara kita mengendalikan emosi terlalu Kita kan dulu terlalu jangan kok keluar. Ketika naik sepeda, awas jatuh kok. Kan belum tentu jatuh. Ya. Oh ya. Naik di meja, awas jatuh. Karena terlalu, itu tadi pola yang dulu terlalu kasih sayangnya berlebihan, curiganya juga berlebihan. Nah, mental apa yang terjadi di bawah sampai sekarang ya begini. Mental nyali yang ciut. Ada juga pola asuh yang memang tidak membiarkan juga, tapi apa istilahnya, dia mengikuti, oh anak ini punya ini, dia ikuti, mengalir dia. Tapi dia ada batasan, dia jaga apa begitu. Misalnya benda tajam atau apa. Dia biarkan main, hambur-hamburkan. Karena itu tadi Rasa penasarannya. Rasa penasarannya. Saya pernah mencoba, saya punya kemenakan. Orang tidak pernah nyangka, orang sekitar di rumah saya tidak pernah nyangka bahwa dia punya bakat musikalitas. Kenapa? Dia mencontohi di lingkungan itu, di rumah sering ada musik bunyi. Akhirnya dia Ada gendang, ada gitar, ada biola, ada rebana. Sampai tidak ada yang bisa tidak ada yang ngajari dia main gendang dan main rebana. Dia punya, saya bilang dia punya musikalitas ini. Pukulannya tuntung misalnya. Setiap ambil rebana itu pukulannya. Wah, keren ini saya bilang. Maka saya mengambil inisiatif. Ambil gitar. Pertanyaannya, apakah saya ikut sama dia atau dia ikut sama saya? Bisa, kalau dilihat videonya itu seolah-olah menyatu. Seolah-olah latihan, padahal tidak. Kalau lihat videonya itu, nanti dilihat videonya. Dia ngikut atau saya ngikut sama dia, ritmenya, tempo, musikalitasnya apa? Kira-kira siapa yang ikut? Ya saya. Tung. Ambil gitar dan Oh iya, dia yang ngatur tempo. Dia ngatur tempo, kita ngikut. Orang mengira sudah latihan berapa minggu, dia tidak. Karena dia sejak kecil itu sudah mulai terbiasa mendengar ini. Saya membiarkan, mau ribut atau tidak, tapi yang lain tidak. Bongoloki gitu kan. Biola dia ambil, ngek. Kalau saya mau tegur, awas patanunya, ininya, lain sebagainya, putus senarnya atau apa, saya biarkan. Apa yang terjadi ketika diambil biola, seperti dia sudah memahami bagaimana memegang biola yang baik. Seorang anak yang baru TK pada saat itu, langsung gesek dia. Belum itu, karena di kamarku sering ada, saya sering lihat di meja aku itu ada beberapa buku, apalah dan sebagainya. Akhirnya ketika dia masuk, dia duduk di situ mencontohi. Walaupun belum bisa memahami. Iya, walaupun belum bisa memahami, ambil tomi buku, seolah-olah dia membaca terbaik. Iya. Padahal bukan baca. Iya, karena seorang mau anak dipahami dia. Iya. Nah, apakah saya mengeksploitasi ketika saya posting? Enggak. Oh, bukan eksploitasi itu. Justru kita melihatkan bahwa seseorang anak ini lagi mencari figurnya. Dia kalau mengucap kecap, kalau kita bilang kecap, dia bilang cekap. Oh. Kecap, cekap. Kecap, cekap. Baru tertawa terbahak-bahak. Pertanyaannya, berapa minggu baru dia bisa? Tidak dilatih. Dia menemukan apa yang terjadi. 1 minggu itu datang ke saya sudah bisa. Apa? Coba bilang. Kecap.
Saya jempol kasih 1, tidak mau, harus tambah 2. Nah sekarang kalau saya ketemu ces dulu, Sudah sohib. ya sudah sohib. Nah itu coba deh, ya itu masukku, karena kita sering literasi itu ada. Oh ternyata menjadi sahabat itu lebih baik dibanding ada jarak bahwa antara orang dewasa ada anak. Tapi jangan paksakan ini kedewasaanmu masuk ke situ, karena dia belum, pakaianmu tidak cocok. Harus bisa mengatur sekat, tapi bukan artian kita yang jadi menghakimi dia yang harus mengajar, jadi saling belajar. Oke Kak, Iya. Terima kasih atas kesempatan Iya, yang tadi. sama-sama. Timang-timang anakku sayang. Terima kasih juga musiknya tadi. Kak Akbar punya. Amazing. Oke, itulah tadi perbincangan kami bersama dengan Dion Sain. Dan jumpa lagi di podcast Cerita Sudut Pandang selanjutnya. Selamat datang di podcast Cerita Sudut Pandang, podcast yang akan membagikan cerita dari beragam sudut pandang. So, selamat menyaksikan.